Assalamualaikum dan selamat petang. Kami dari MSU sedang mengambil subjektivitas dan membuat sesi interview kepada berbagai bangsa lah terhadap peradaban abad ke-21 ini. Oke, boleh Anda perkenalkan diri Anda dan latar belakang Anda? Nama saya Muhammad Khairul Ashraf. Saya sedang mengambil intern sebagai DTSL di SKLHAN. Oke, selamat petang. Terima kasih untuk membawa saya untuk mengikuti interview Anda. Betul kah? Maaflah BM, bahasa saya ada apa-apa bagus. So, nama saya adalah Nicole Ju. Murid kah pelajar? Pelajar MSU pun ambil TESOL, diploma TESOL, tapi sekarang intern. Selamat petang. Nama saya Desiree Jim. Saya mengambil course BECE dan saya berbangsa Kadazan. Apakah yang kamu paham mengenai teknologi digital? Teknologi digital ini ada banyak membantu juga dalam masa-masa sekarang. Banyak kita guna juga. Saya rasa macam itulah kali yang saya paham pas ini digital nih. Ya, dia meluas kan. Ya. Apa yang Anda paham mengenai teknologi digital? Maaf. Teknologi digital. Macam telefon kan? Yes. Macam telefon bimbit. Okey. Memang kalau teknologi digital dalam pemahaman saya adalah teknologi lebih padu, ya kah? Padu kah? Ya, mungkin. Mungkin. Terima kasih. Jadi, Bagi saya teknologi digital itu ialah penggunaan sistem yang kita boleh gunakan untuk mengakses internet dengan menggunakan laptop, telefon pintar dan sebagainya. Bagaimana Anda mentafsirkan konsep peradaban dalam konteks abad ke-21 ini? Konsep peradaban dalam konteks abad ke-21 ini saya rasa ada banyak membantu lah. Banyak kalau kita macam buka lah macam internet begitu, kita beritahu lah macam mana dia punya ada semua kau cari, kau punya macam info lah, kira boleh tolong faham apa dia punya konteks tu, macam benda yang kau buat lah begitu, jadi kau boleh faham macam respect lah dorang punya benda begitu, saya rasa lah. Oke, itu dalam segi konteks peradaban dalam teknologi kan. Jadi, Nicole, macam mana Anda mentafsirkan konsep peradaban dalam konteks abad ke-21? Kalau kita tengok dari zaman yang dahulu berbanding yang sekarang, kalau yang dulu dia belum lagi berapa jelas penggunaan teknologi digital dalam kehidupan kita, tetapi pada abad ke-21 ini kita boleh nampak di mana-mana kita pergi pun penggunaan teknologi sangat ketara dipergunakanlah di dalam kehidupan kita seharian. Jadi bagaimana Anda mentafsir konsep-konsep peradaban sosial pada abad ke-21? Untuk saya rasa untuk mentafsirkan semua ni yang yang beradab ya, minat peradaban. pasal teknologi ini, saya rasa memang maju, tetapi mesti banyak mesti kena ajar lah. Kalau dalam konsep mau untuk mempertahankan diri untuk terlampau guna itu teknologi, dan walaupun memang bagus itu teknologi kasih kami berkomunikasi dari jauhan, tapi kalau nampak golongan kanak-kanak pun macam dorang kesusahan mau bercakap dengan kawan sebelah saja. Itulah saya rasa. Terima kasih. Saya setuju dengan pandangan Nicole. Bagaimana Anda mentafsirkan konsep peradaban dalam konteks abad ke-21? Jadi konsep peradaban dalam konteks abad ke-21 ini yang saya boleh tafsirkan adalah kemajuan teknologi dan digitalisasi, contohnya penggunaan teknologi seperti AI dan sebagainya.
Soalan seterusnya, apakah ciri-ciri utama peradaban abad ke-21 yang membezakan daripada peradaban sebelum ini? Macam misalnya peradaban sebelum ini kan kita tidak ada teknologi kan, tapi yang sekarang nih abad ke-21 ini semua makin maju. Macam mana dia punya apa ciri-ciri utama peradaban dia? Saya rasa macam dorang macam masih ni abad ke-21 ni kan macam lebih lekal lah saya rasa Lebih lekat. banding dari yang sebelum ni punya. Sebab betul saya rasa macam kita ada banyak info untuk tolong dengan ni benda, tapi sekarang macam sebabkan kita banyak info kita malas membukakan juga maksudnya. Dia ada mana yang betul, mana yang salah, kita yakin mana yang betul dan salah kan. Ya mau minta tolong pun susah. Iya, sebab kalau macam yang sekarang peradaban ini susah kita mau tafsir dia punya info betul atau tidak. Ya. Jadi kita tidak tahu betul mana satu yang betul, mana satu yang tidak. Ciri-ciri utama peradaban abad ke-21 yang membezakan penggunaan daripada yang sebelum ni dan yang sekarang pada pendapat anda? Tapi saya rasa perbezaan dia sebab walaupun saya sendiri macam generasi macam Z berbanding dengan generasi paling senang lah generasi Z saya sendiri sama generasi yang dulu dengan generasi Alpha sekarang. Yang berbeza Nina, kalau dulu Gen Z masih boleh bercakap dengan kawan-kawan tanpa guna telefon bimbit ke teknologi ke. Tapi walaupun ada teknologi juga masih boleh berkomunikasi mah. Dan ada juga ilmu di sana. Dan dengan generasi yang dulu boleh juga kami punya macam dong punya telefon macam telefon Nokia semua tu guna button. Itu saja dong guna. Tapi berlainan juga banyak berkomunikasi, tapi berlainan dengan generasi Alpha Nina, dong punya komunikasi macam berkurangan, pembelajaran pun berkurangan dengan daripada yang generasi dulu, dan saya rasa dong macam tidak berapa macam mana, macam tidak ada boundaries lah, macam tidak ada boundaries untuk socialize macam tu, socialize ataupun macam differentiate digital sama physical at the moment. Itu saya rasa lah yang berbezaan dia. Apakah ciri-ciri utama peradaban abad ke-21 yang membezakannya daripada peradaban sebelum ini? Jadi ciri-ciri utama peradaban abad ke-21 ini contohnya zaman sekarang kita boleh mencari maklumat melalui Google atau ChatGPT dengan menggunakan telefon pintar kita. Manakala zaman dahulu kita perlu pergi ke perpustakaan untuk mencari maklumat melalui buku. Oke. So, soalan seterusnya, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh peradaban abad ke-21 dalam konteks teknologi dan revolusi digital? Oke, cabaran utama yang dihadapi ialah ketagihan teknologi dan kesehatan mental, yaitu terlalu bergantung terhadap skrin boleh menyebabkan kesehatan mental kita kurang interaksi sosial dan gangguan tidur. Oke. Bagaimanakah cabaran-cabaran ini mempengaruhi nilai dan norma sosial dalam masyarakat moden, terutama sekali terhadap pelajar? Oke, jadi cabaran yang baru saja saya katakan tadi dapat mempengaruhi nilai dan norma sosial dalam masyarakat modern, terutama sekali terhadap pelajar, yaitu mereka mungkin dapat gangguan terhadap fokus dan disiplin diri. Jadi hal ini boleh menyebabkan mereka menjadi kurang memberi tumpuan terhadap pelajaran dan mungkin juga akan terikut dengan gaya budaya luar seperti apa yang mereka lihat di sosial media seperti TikTok. Oke. So, next, apakah impak cabaran ini terhadap identiti dan integriti peradaban tempatan dan global? Jadi impak cabaran terhadap identiti dan integriti ialah pencemaran nilai murni dan adab. Hal ini karena kebebasan digital kadang-kadang disalaharti sebagai kebebasan mutlak. Jadi nilai seperti hormat orang tua, adab bercakap, sopan santun itu macam semakin longgar. Oke. Seterusnya, apakah pendekatan
yang boleh diambil untuk menangani cabaran teknologi digital terhadap nilai-nilai peradaban abad ke-21? Hmm, saya rasa macam di atas dengan dorang macam budak-budak ada dorang punya apalah kan informasi sendiri, saya rasa kita perlu macam passing juga lah. Tapi pastikan juga lah informasi itu betul dengan adik-adik begitu supaya dorang tidak tersalah langkah lah. Tidak salah memilih jalan. Ya. Oke. Bagaimana peranan pendidikan dan pemikiran kritis dalam menghadapi cabaran ini? Apakah peranan pendidikan dan pemikiran kritikal? Saya rasa dalam peranan pendidikan adalah untuk mengenal pasti bahwa ada macam orang punya mengsebari berita palsu gitu untuk pelajar yang abad 21 ini untuk memahami bahwa semua yang kita nampak di internet itu tidak semestinya betul. Dia tidak konfirmasi karena tunggu apa-apa maklumat yang berikut lah, yang sebuah berita yang kau nampak di internet begitu. Jadi kita hati-hatilah sebagai itu sebagai peranan pendidikan untuk menghadapi cabaran ini. Oke. Seterusnya, apakah peranan pemimpin dan institusi global dalam mengurus cabaran teknologi digital ini? Saya rasa orang punya peranan pemimpin ini untuk pastikan tiada surat maklumat palsu yang ada disebarkan macam secara macam open lah, memastikan setiap ada news yang sampai di tempat semua pengguna adalah benar dan tidak misleading. Tidak misleading kira. Bukan salah info lah macam tu. Ya. Oke. Terus pada soalan yang seterusnya, harapan dan ramalan Anda terhadap perkembangan teknologi digital pada masa hadapan? What if I say I don't have any hopes in this? I know, you need to word it in a beautiful way. Okay. First of all, I'll be bluntly truthful. I do not have that much hope, but at the same time, I do have, because I find that technology actually does help. It really does help. But how people use technology is basically depending on them and also whether it's right or wrong. Because, for example, like watching too much, like you watch too much drama. No offense who is watching drama a lot, but no offense. Watching drama and all is like, it's a good thing. It's for entertainment, but sometimes you have to go outside and do something instead of staring at the computer or just staring at the phone. That's one thing. And socializing, because technology is one thing that somehow brings everyone together, but brings people apart as well. Okay. So it has a promising future actually, but it depends on how people who develop technology, how we use it, and if it's useful or not. That's one thing. Is it beneficial or not? That's the only thing I can think of. Thank you. Soalan yang seterusnya adalah, apakah nilai peradaban yang perlu dipelihara dalam menghadapi abad ke-21? Ini untuk diri kamu sendiri sama untuk generasi-generasi yang barulah. Be involved with physical traditional ways. They need. Okay, for me, I somehow wish I felt the old times, how the difference, to know the difference between now and last times, which is not my generation. Maybe like the boomer generation, the generation X, like that. I had to use those words because I can't remember. But then we just want to know how the difference are. And then another one is that introducing, it's actually not wrong to introduce ourselves to something that maybe some of us do not know, some of us knows about these things like that. So if the student doesn't know, if I don't know about the old times, I can try to go through it. If I don't, and then if this like older generation doesn't know the technology, we can try to learn it. So that way it can be balanced between our life. Yeah. Thank you. Jadi untuk soalan yang seterusnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas masa dan pandangan yang telah dikongsi. Adakah kamu masih mempunyai soalan atau perkataan tambahan yang ingin disampaikan berkaitan dengan topik pada hari ini, yaitu peradaban abad ke-21? So, okay.
So technology is actually a good concept in this world that is brought into this world. Like, thank you to the old, for our Toko, whoever. Thank you for Jefferson, whoever is that. All of the scientists who created technology, the first one, like Bob and all. Thanks to them. But at the same time, I feel like we somehow tarnish their reputation at the same time because we use it in a very bad way. And then technology, like I said just now earlier on, is that technology is good. You can help yourself with your work. You can do other things with it, like, I don't know, like message, calls, and then get your work done. You can play games to relieve stress. But the only problem with technology is just that technology is not supposed to control us. We're supposed to be controlling technology, and not to say AI. I know AI is the most precious thing right now, but no, because like if we let AI think, we can't think. Yeah. So what I feel like is that technology, yes, is good, but we are the one who's controlling it. We shouldn't let ourselves be controlled by it, because technology is something we created, but not it created us. Mm. So technically, AI is one thing I can say. Like, the nowadays, like the most trending technology now is AI, artificial intelligence. That problem is that yes, it helps things get done, it helps everything get done, but it's just that it's not originally human, and then it's like another complaint. You're stealing people's idea. That's one, and then you can't think for yourself. That's another one, and then since there's a lot other AIs as well, some of them copies other people's drawings who are the original creators of the drawing. So it's like we're stealing a lot of contents. It's stealing our identity. So some AI may be good, but at the same time we just have to tone it down, because if we overuse it, it takes too much. It replaces. And technically, I would say in the future there's a chance that there'll be no humans. There'll be AIs only. Hmm. Technically, yeah. Ah, it's okay. So, terima kasih karena meluangkan masa bersama-sama dengan kami. Itu saja pada hari ini. Sampai saja temu bual kita. Sekali lagi terima kasih. Bye Nicole, thank Use you. me as a blooper. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, saya berterima kasih untuk masa Anda dan pandangan yang Anda telah kongsi. So that is all. Thank you, Desiree. Thank you. Bye. Terima kasih Ashraf, Ashraf, atas perkongsian Anda tadi. Thank you.